pakai curang. Apalah gunanya bercurang-curang itu? Bercurang-curang mata nih, bercurang-curang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Semoga dalam suasana sehat walafiat selalu. Kali ini kita akan coba menampilkan ya sebuah fenomena menarik dari pasca ya Pilpres yang memang sampai hari ini itu masih terbangun narasi-narasi bahwa Pilpres ini berlangsung ada indikasi kecurangan di dalamnya. Dan hingga hari ini ya di berbagai media, WhatsApp, ya YouTube dan sebagainya, narasi itu makin sepertinya melebar ya sampai ke mana-mana. Dan memang yang menjadi perhatian kita karena ternyata bahwa istilah-istilah narasi kecurangan itu juga muncul dari mereka yang bertarung. Nah, salah satunya adalah misalnya pasangan Bapak Anies Baswedan, Pak Muhaimin Iskandar, Ganjar Mahfud yang kemudian selalu menarasikan bahwa ada indikasi-indikasi kecurangan. Dan inilah yang kemudian direspon oleh para netizen dengan respon yang membuat kita ini bakal ya tertawa terpingkal-pingkal. Kenapa? Karena seorang tokoh yang kemudian ditanggapi karena sikapnya dalam merespon hasil Pilpres yang oleh sebagian netizen, oleh sebagian kalangan dianggap bahwa itu adalah sebuah tanggapan yang tidak menunjukkan kedewasaan dalam kancah politik kita. Nah, seperti apa tanggapan para netizen ya, masyarakat publik terhadap Pak Anies ini, hal yang menurut kita ini penting untuk coba kita simak sama-sama. Neneng, kini ngantri Pak 3 jam Pak, khususnya Taiwan Taichung ya. 3 jam Pak ki ngantri. Demi wong sing arep dhewe pilih, demi pemimpin sing dhewe pilih Pak. Antriannya akeh, antusias tahun iki ya. Wong nyoblos ki akeh Pak. Kami rela Pak ninggali kerjaan Pak. Aku khususnya jaga wong tua Pak. Metu izin sebentar nggo nyoblos, nggo partisipasi negara. Penak men ngomong curang ki saenggon. Lek di mana-mana TPS kuwi mau unggul berarti ora curang. Berarti emang pilihane dhewe sing unggul. Ngerti nggak Pak? Masa iya Indonesia, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hongkong ungguli wong sitok kok curang? Hah? Disambel itu curangnya. Neneng curang ya kelompokmu yang curang. Apa titik ngomong agama titik ora bener. Perubahan sampai lo pikirannya. Neneng kaya ngono. Kene bela-bela ninggal kerjaan demi nggo antusias nyoblos karo pemimpin sing arep ade pengen coblos kok curang-curang. Laku yo ngono kuwi suarane lempar batu sembunyi tangan. Tahu Mi Titik, mantan istri dari almarhum Jeffrey Al-Bukhari itu lagi bikin heboh media sosial. Lantaran dia nggak terima hasil quick count, dia bilang hasil quick count itu kecurangan. Dia bilang kemenangan Prabowo Gibran hasil settingan. Saya tetap bangga dengan pilihan saya, tulisnya di story Instagramnya pekan lalu. Setidaknya menjadi saksi di akhirat kepada siapa saya memilih selanjutnya. Asal tahu aja, Titik itu pendukung Anies Muhaimin. Bahkan bisa dibilang dia pendukung buta Anies Muhaimin. Dia bilang Anies itu pemimpin yang mirip dengan sifat Nabi Muhammad, yaitu sudi, tabligh, amanah, dan fatona. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya cerdas, menyampaikan kebenaran, bisa dipercaya, dan cerdas. Pernyataan Titik itu dikecam banyak netizen. Dia dianggap memperalat agama untuk kepentingan politik. Dia juga dianggap melecehkan agama karena menyamakan manusia biasa dengan Rasulullah SAW. Netizen juga menyinggung Anies Muhaimin sebagai pasangan yang gak bersih-bersih amat. Menanggapi respon tersebut, Titik buka suara. Dia minta maaf kepada Prabowo Gibran dan juga pendukungnya atas keributan yang diciptakannya.
Apa yang dilakukan Pipit ini nggak patut dicontoh ya. Dia nggak terima kenyataan bahwa capres dan cawapres yang didukungnya kalah. Dia lantas menjatuhkan pasangan yang menang dengan pilihan yang nggak masuk akal. Menang dan kalah dalam kompetisi itu wajar. Itulah hidup. Semoga kita bukan termasuk orang yang gampang menuduh curang hanya karena kita kalah. 2014, 2019, kita sudah dibohongi. Dan sekarang, 2024, kita akan lakukan perlawanan. Siapapun lawannya, meskipun presiden sekalipun. Waduh, gitu katanya. Gini ya, emangnya di Islam diajarin untuk ngelawan pemerintah? Hah? Enggak kan, enggak diajarin. Kita tuh nggak boleh ngelawan pemerintah. Haram hukumnya gitu loh. Dan satu lagi ya, Mbok ya belajar gitu loh dari pemilu sebelumnya gitu loh. Yang namanya pemilu itu polanya tuh ya gitu-gitu aja. Yang menang ya bakalan menang, dan yang kalah itu nggak mungkin menang. Jadi sudahlah, hentikan konfliknya, hentikan dramanya. Heran deh, kok seneng banget sih dengan hal-hal yang berbau konflik. Rhoma Irama bikin cuitan di TikTok, bahasanya rakyat Indonesia memilih calon presiden itu calon presiden yang tahu tentang agama. Begitu juga Nenek Elvi Sukaisi juga seperti itu, mengandalkan tentang agama. Padahal nenek dan atuk tersebut dia pun tak tahu tentang agama. Macam mana Rhoma Irama 2 kali tersandung narkoba. Karena kan ayahnya pintar kali agama. Kayak kata pepatah, semut di seberang lautan nampaknya, tapi gajah di pelupuk matanya tak nampaknya. Juga seperti Nenek Elvi Sukaisi. Sampai 3 tahun yang lewat dulu, 5 tahun yang lewat, anaknya pun tak mengakui seorang ibunya. Juga menantunya juga. Sampai keluarganya pecah belah, berserak-serak. Mungkin taunya di agama. Apalagi Elvi Sukaisi, dulu tentang masalah kehebatan tentang cerita agama di dalam bidang muslim. Tapi dia tak tahu siapa dirinya. Kalau diambil kaji hukum, masalah perempuan bernyanyi di muka umum di hadapan orang ramai dengan mengeluarkan suara berdayu-dayu, tergesa-gesa, berdesus-desus, hukumnya adalah haram. Itu hukum di dalam Islam. Karena perempuan, suara adalah aurat. Tapi sok cerita tentang hukum Islam serupa dengan Rhoma Irama. Selalu mengandalkan hukum Islam. Karena selalu dia mengatakan dakwah, mengaku dirinya sebagai kiai, tapi dia pun tak paham apa asli daripada Islam tersebut. Islam itu selalu memproteksi diri sendiri, baru orang lain. Karena hukum tersebut jatuh kepada diri sendiri, pada keluarga. Apalagi dalam hukum-hukum Islam, jatuh hukum itu kepada diri sendiri. Ya Muhammad, sampaikan kepada anak, istri, keluarga, baru terakhir kaum muslimin dan muslimat. Itulah bunyi hadis tersebut apabila jatuh hukum kepada sesuatu manusia. Bukan kepada orang lain, kepada diri sendiri dulu jatuhkan hukum tersebut, baru kepada orang lain. Tapi Rhoma Irama hanya pandai menghukum orang, tapi dirinya tak tahu dia siapa yang sebenarnya melakukan hukum. Sok-sok membawa membawa agama Islam, orang yang tahu hukum sebagai seorang presiden. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman, kita tunggu saja hasil rekapitulasi KPU. Insya Allah Pak Prabowo memenangkan hasil pemilu. Hari ini saya hanya mau bertanya kepada mereka-mereka yang merasa paham tentang agama, mereka-mereka yang mendukung Anies Baswedan. Mereka-mereka ini semua merasa paling benar, paling mengerti dengan ajaran Islam. Hari ini saya mau bertanya kepada kalian semua yang mendukung Anies, kalian semua yang merasa wakil Tuhan, kalian para ulama, kiai, ustadz,
Habib-habib yang mengaku cucu Nabi. Kalian jawab satu pertanyaan saya, karena saya seorang mualaf. Ya, seingat saya Anies Baswedan sudah menerima baptis di rumah doa di Provinsi Papua. Dan Anies dianugerahi gelar Yohanes Anies Rashid Baswedan. Dan nama baptis itu disematkan di depan namanya. Pertanyaan saya satu, apakah masih sah Anies sebagai seorang muslim yang sudah menerima gelar baptis? Apakah masih sah imannya seorang Islam yang sudah melakukan khutbah di dalam gereja? Kalian jawab saya dengan dalil agama yang benar, jangan dengan dalil-dalil karena toleransi antar umat beragama. Karena selama ini kalian yang mengharam-haramkan, yang mengkafir-kafirkan orang Islam yang berkunjung ke rumah ibadah saudara kami yang beragama Nasrani. Sekarang saya tanya kalian, masihkah sah Anies beragama Islam? Kalau bagi saya, Anies bukan beragama Islam. Anies bukan Nasrani. Anies hanya mempermainkan keyakinan dan agama. Belum pernah ada sejarahnya seorang pejabat dan seorang politisi di Indonesia ini yang melakukan hal seperti yang dilakukan Anies. Kalian yang merasa paham agama, jawab pertanyaan saya. Jangan gampang kau mengkafir-kafirkan, mengharamkan orang memasuki rumah ibadah saudara kami, sedangkan Anies yang kau dukung sudah menerima gelar baptis itu. Kami tidak menyalahkan saudara-saudara kami yang Nasrani, ya, karena mereka nggak pernah meminta itu. Kami hanya bertanya kepada kalian, tidakkah lebih kafir Anies daripada kami yang hanya menghormati saudara-saudara kami? Tidakkah lebih kafir Anies yang menerima gelar baptis itu disematkan di namanya? Kau jawab semua pertanyaanku yang satu ini. Jawab dengan dalil agama yang betul. Jangan kau buat dalil-dalil yang hanya karena toleransi beragama, ya, supaya kau tahu siapa yang kau dukung. Kalian semua orang Indonesia yang mendukung Anies Baswedan, coba jawab pertanyaan saya. Masihkah sah Anies Islam? Ya, jawab itu. Jawab dengan dalil agama yang kuat, jangan dengan dalil yang dibuat-buat.